Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dinda Zahira. Saya kelas 10 AMM 1 dan saya absen nomor 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia, di benua Asia, dan di benua lain. Daftar isi dari materi konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia, di benua Asia, dan benua lain yaitu: yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang. Yang ketiga, dampak interaksi antar ruang. Yang keempat, dampak interaksi dari antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kelima, interaksi antar ruang di benua Asia dan di benua lain. Yang keenam, pengaruh interaksi keruangan antar negara dan antar benua. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang satu dengan yang ruang lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing, memiliki tanah, batuan, dan sebagainya. Pengertian interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku, baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia, interaksi antar ruang disebut aktivitas, sedangkan pada informasi disebut komunikasi, dan pada barang disebut transportasi. Kondisi yang diperlukan interaksi antar ruang. Yang pertama, melengkapi atau komplementari, yaitu kondisi wilayah saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda. Komoditas yang dihasilkannya, misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, wilayah B membutuhkan sayuran, masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi ke wilayah B. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability, yaitu kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Dampak interaksi antar ruang. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. Yang ketiga, penggunaan lahan berubah, ada alih fungsi lahan. Yang keempat, mata pencarian penduduk berubah. Yang kelima, sarana dan prasarana berkembang. Yang keenam, perubahan sosial budaya. Yang ketujuh, perubahan jumlah penduduk. Dampak interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang A, dampak positif interaksi keruangan bagi desa. Yang satu, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Nomor 2, semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian, agroindustri. Contohnya, kopi, minyak goreng, tapioka, dan sebagainya. Yang ketiga, perluas jalur jalan desa kota sehingga hubungan desa kota semakin terbuka, sehingga untuk menuju ke kota itu dapat ditempuh dengan mudah. Nomor 4, pengetahuan desa menjadi meningkat karena banyak sekolah telah dibangun di desa. Yang kelima, jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di desa. Hal ini kemungkinan menjadi pergerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Angka buta huruf penduduk menjadi berkurang. Yang keenam, pengetahuan tentang penduduk kan bisa sampai ke masyarakat desa yang umumnya memiliki banyak anggota keluarga. Kesadaran anggota keluarga kecil telah diterima oleh masyarakat desa. Yang bertujuh, peningkatan kegiatan wirausaha swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas seperti pangan industri rumah tangga, teknik perhubungan, dan pengelasan, serta peternakan. Yang B, dampak negatif interaksi antar ruang.
Yang pertama, lunturnya orientasi pertanian. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas akibat siaran TV. Yang ketiga, berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Yang keempat, maraknya budaya kota yang tidak sesuai dengan tradisi di desa. Yang kelima, ketersediaan bahan pangan yang berkurang, meningkatnya pengangguran dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa kota. Contohnya, Sungai Ciujung yang menghitam karena tercemar akibat limbah industri. Dampak interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. A. Dampak positif interaksi keruangan bagi kota. 1. Munculnya kehidupan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah. Ketiga, produk-produk yang dihasilkan dari daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa, sehingga keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar. Yang B. Dampak negatif interaksi keruangan bagi kota. Yang ke-1, meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin. 2. Penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi hidupnya seperti sandang, pangan, papan kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Ketiga, menjamurnya pemukiman kumuh. Interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya adalah jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam interaksi. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi, peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pengaruh interaksi keruangan antar negara dan antar benua. Pertama, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kekurangan yang salah satunya adalah kebutuhan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Karena perbedaan hasil produksi, maka terjadilah interaksi antar negara yang bisa memproduksi dan mengirimkan atau menjual barangnya ke negara yang tidak bisa memproduksi, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang disebut dengan ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia menghasilkan rempah-rempah, kopi, teh, karet, pakaian, aksesoris, dan ikan yang dikirimkan atau dijual kepada Amerika Serikat yang melalui ekspor. Sebaliknya, Indonesia juga membeli barang dari Amerika Serikat berupa kedelai, kapas, gandum, pesawat terbang, atau helikopter, dan karbonat, susu, gold, dan kertas, atau yang disebut dengan impor. Yang kedua, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Interaksi tersebut juga dapat terjadi karena berbagai media komunikasi yang canggih, contohnya telepon, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh lain, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Eropa. Dan yang ketiga, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Kemudahan budaya tersebut mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, model rambut dan gaya berpakaian budaya luar dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lain atau di benua yang berbeda. Yang keempat, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau antar negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Indonesia menjalin hubungan dengan Palestina, tetapi tidak menjalani hubungan dengan Israel. Yang kelima, pengaruh interaksi antar ruang terhadap bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara yang menjadi semakin memperhatikan pendidikan dan banyak negara berkembang yang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Karena banyak negara-negara maju yang memberikan beasiswa kepada negara-negara lainnya yang masih berkembang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi di negara-negara maju tersebut. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.